Ini 2024. Oh, 24. Ya. Bisa hadir di tempat ini berkenaan dengan pengajian dan syawalan IFWI Kelurahan Balai Catur yang insya Allah pengajian rutin ini ketempatan di IFWI Dusun Jatisawit dan kami pelaksananya dari kantor Masjid Al-Maruf. Salawat dan salam senantiasa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum pengajian ini nanti akan dimulai, terlebih dahulu kami akan membacakan susunan acaranya, agenda acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Taufik Al-Maruf. Yang ketiga sambutan wakil dari Saibul Bait, yaitu IFWI Unit Ranting Jatimas. Yang keempat adalah sambutan dari Ketua IFWI Kelurahan Balai Catur. Acara ke-6 adalah ikrar sawalan. Dan yang ke-7 acara inti yaitu tausiah dan doa. Dan terakhir adalah penutup, di mana kita nanti akan mengakhiri dengan bersalam-salaman secara bersama-sama, jamaah bapak-bapak sendiri dan jamaah ibu-ibu sendiri. Oh ya. Sebelum ikrar itu ada talbiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu maka marilah kita sama-sama kita awali dengan niat kita yang tulus, niat kita yang baik. Pengajian dan syawalan IFWI Kelurahan Balai Catur ini kita akan buka dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali dengan baca basmalah, pengajian dan syawalan ini berjalan dengan lancar dan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita yang hadir, yang telah menaikkan haji bahkan umroh semakin diingatkan dan mungkin akan dapat panggilan nanti untuk melakukan kunjungan ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Untuk Bapak Ustaz Nur Hidayat Pamungkas, kami mohon untuk memandu talbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sohibwi yang kula muliakan, sebagai pengurus IFWI Balai Catur Jatimas yang kula hormati, serta kula tersebut Bapak Kiai yang saya hormati, moga seserangan yang mengatakan mari pilih ibu-ibu yang tanggal cancel dan sebagainya. Cancel Juni mulai insya Allah ya, mulai berangkat kita bulan tanggal 5 ini sudah mulai pemberangkatan. Berapa jamaah muslimin tanggal 6 besok berangkat, yang haji plus nanti tanggal 10, 9, 10 sudah mulai berangkat. Jadi saya diminta untuk mengingatkan kembali suasana kita berangkat haji, dan siapa tahu Allah berikan kita kemudian berangkat haji yang umroh lagi.
dikula dherekaken sama tawis saderengipun pengaosan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
Terima kasih kepada Bapak Ustaz sambutan. Dr. Haji Nursidat Pamungkas DPD yang telah membantu talbiyah. Bapak Ibu jamaah Ibu kalau Bapak Catur yang kami hormati, kebetulan sekali Ustaz Nursidat Pamungkas insya Allah tanggal 10 Juni akan berangkat untuk membimbing ibadah haji, dan dari jamaah Masjid Al-Ma'ruf tahun ini juga ada 2 yang berangkat. Jadi mohon doanya dari Bapak Ibu jamaah agar perjalanan haji dan tugas dari Ustaz Nur yang untuk membimbing dan berjalan dengan lancar dan semoga diberi kesehatan. Kemenang isi di mana satu? Iya, kemenang. Iya. Bagus, sudah Surabaya. Saya. Ini. Masih Ustaz Nur. Ustaz Nur memang menyempatkan untuk nanti juga tak bawa ke Prambanan. Tapi awalnya fokus untuk isi ketemu di Arab. Ceramah di Saudi. Iya, sering Jogja Kota. Jadi pamit kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah sambutan dari Sayyidul Baik tuan rumah kepada Bapak Dr. Haji Komarudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amin. Yang saya hormati para sepuh, para ustaz dan juga guru-guru kami yang dirahmati Allah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ardi Suyitno, Master Pendidikan selaku Ketua Ikatan Persaudaraan Haji dan Umrah Indonesia telah bercatur. Yang saya hormati para pengurus dan panitia IPHUI unit Jatimas Jatisawit. Yang saya hormati Bapak Lurah atau yang mewakili dan Bapak Dukuh Padusunan Jatisawit. Yang saya banggakan para remaja selaku kru dari TV Al-Ma'ruf, dan yang tidak kalah hormatinya yang saya hormati, saya banggakan Bapak Al-Karom Kiai Haji Saudi yang kita nantikan Ma'idah Hasanah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan serta kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua yang kumpul di tempat ini mendapat barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, termasuk umatnya, termasuk kita yang ada di Masjid Al-Ma'ruf ini. Amin. Hadirin rahimakallah, saya yang mewakili
pengurus IPHUI Subunit Perumahan Jatimas, Jatisawit dan sekitarnya mengucapkan selamat datang di Masjid Al-Ma'ruf yang pada kesempatan ini kita berkumpul bersama-sama bertepatan dengan hari Ahad Kliwon tanggal 14 Mei 2023. Semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan barokah, mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya saya mewakili pengurus dan panitia. Apabila nanti dalam menyambut, dalam menyaksikan segala sesuatunya banyak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian yang berikutnya kita doakan saudara-saudara kita yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir, semoga tetap dalam badan sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang kebetulan pada hari ini diberi hidayah sakit, semoga tetap sabar dan semoga cepat disembuhkan. Akhirnya kita yang berada di sini menghadiri kegiatan sawalan dan pengajian, semoga kita semua panjang umur, diberikan anak cucu keturunan yang banyak rezeki, barokah melimpah, sehingga bisa melaksanakan secara berjamaah tindak Mekah Madinah. Amin. Allahumma amin. Sebagai penutup, saya sampaikan beberapa pantun mudah-mudahan berkenan. Beritahu isi di pasar raya IPHUI semoga semakin jaya. Guru yang terima cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Toknas Haji Komandir selaku Saiful Baik penyelenggaraan pengajian dan syawalan IPI beberapa Catur. Bapak Ibu hormati, acara pengajian ini juga bisa dilihat karena kita ada IPI Al-Ma'ruf, jadi saya sudah share di grup IPI Balai Catur juga IPI Gamping. Jadi ini live, jadi bisa dilihat siaran ini. Bapak-bapak yang hadir di sini bisa, atau yang tidak bisa hadir juga bisa, karena kita memang Al-Ma'ruf sudah setahun ini punya TV namanya TV Al-Ma'ruf, jadi bisa di-share. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua IPWI Kelurahan Balai Catur kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hadisuddin Effendi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Lurah atau yang mewakili atau dari Bapak-bapak Mom, Bapak Tubuh di sini, lalu para takmir masjid dan sebagainya, dan terlebih pada Bapak Kiai Haji Solihuddin yang sudah mengorbankan banyak waktu untuk memberikan tausiah kepada
Nah, sekali lagi mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir. Kedua, kepada unit IPAUI unit Jatimas yang sudah luar biasa ini merencanakan dengan teratur dan terukur ini rasanya luar biasa sampai detik-detiknya juga, sehingga saya ini sampaikan juga kan jangan sampai lewat gitu ya. Tapi kalau lewat dimaafkan. Jadi terima kasih segalanya ya. Ada TV-nya, mudah-mudahan di masa depan nanti juga 3 rivalisator punya TV itu ya untuk dakwah. Amin. Kemudian terima kasih pada saya lagi pada ya, termasuk jawabannya. Kemudian sebelum lupa saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah haji kepada semua calon haji, khususnya yang dari Jatimas dan mudah-mudahan dari wilayah Baricatur. Mudah-mudahan ibadah haji nanti dapat dilaksanakan secara lancar dan nanti menjadi haji yang mabrur dan pulang bergabung dengan kami semua untuk menjaga kemakmuran kita sehingga kita yang sudah haji umroh benar-benar menjadi insan yang bermanfaat bagi diri, keluarga, sesamanya, bangsa maupun negara. Amin. Bapak sekalian, perlu saya sampaikan, mungkin Bapak Kiai Sohidin belum risau ya. Jadi di sini namanya aneh atau beda ya, IPAUI. Jadi sejak tahun 2014 kira-kira jamaah ini IPI itu ya, tentu berkreasi dan yang kita rangkul itu tidak hanya haji, tapi juga yang umroh. Maka kami adalah menyebut diri dengan IPAUI. Nah, alhamdulillah menurut Ketua IPI Sleman, Pak Nur Hamid, diusulkan ke tingkat nasional supaya juga rangkul yang umroh. Alhamdulillah. Untuk apa? Bersama-sama menjaga kemakmuran dan lebih meningkatkan manfaatnya bagi sesamanya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu salah satu program dari IPAUI itu adalah alhamdulillah semua dari Allah akan dan sudah jalan dan hampir rampung mendirikan gedung Islamic Center di Kuwait. Insya Allah mulai besok pagi pada depan ini dananya sudah hampir cukup untuk memberi pusat kata-kata dan sebagainya. Tapi belum pantas diresmikan. Oleh karena itu program terus adalah tahun ini pantas diresmikan. Oleh karena itu nanti Ibu prihatin gitu ya pada bapak sekalian, akhir tahun ini syukur tidak sampai Desember sudah pantas diresmikan dan kita resmikan, insya Allah, amin. Nah, GIC ini direncanakan untuk apa? Untuk memberdayakan umat. Jadi nanti lantai atas untuk pendidikan, rencananya lantai bawah untuk bidang ekonomi. Barangkali nanti ada warga kita atau umat Islam yang bisa memanfaatkan untuk apa saja. Barangkali juga nanti dibuat untuk rumah lansia juga boleh, kos-kosan juga boleh, apa saja. Nanti kita berikan setelah jadi. Jadi intinya GIC sudah hampir siap untuk diresmikan. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa semua. Nah, bagi yang ingin menyumbang bisa langsung pada bendara, bisa lewat bank. Namun saya mohon maaf, ini ada berita bahwa BSI gonjang-ganjing. Barangkali ada masalah, sehingga kalau nyumbang lebih baik langsung. Saya khawatir, saya tidak ahli bank. Jangan-jangan sudah masuk bank tidak bisa diambil. Karena BNI dan BRI keluar dari BSI, dari Bank Syariah Indonesia. Jadi mohon yang ingin menyumbang langsung saja kepada saudara. Namun Pak Darjono lebih tahu nih keadaan ini apakah membahayakan apa tidak kalau kita nyimpan di BSI. Bapak sekalian, saya beri waktu 5 menit. Mudah-mudahan IPAUI Baricatur ini benar-benar bisa mengantar, membersamai kita semua untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita, khususnya
menjaga kemakmuran kita semua. Dan kita semua keluarga insya Allah dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan seperti tadi mudah-mudahan kita semua nanti masih diberi kesempatan untuk nengok lagi ke tanah suci. Supaya kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi mohon maaf apabila sambutan saya kurang berkenan, ada kesalahan dan sebagainya, ada kekurangannya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih bertemu lagi pada pengajian yang akan datang dan masih bisa menyaksikan GIC diresmikan. Amin. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno selaku Ketua IMI Kelurahan Balai Catur yang telah memberikan sambutan dalam acara pengajian ini. Bapak Ibu jamaah pengajian IMI yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah Ikhlas Syawalan Haji Abdul Siswanto. Kepada beliau kami persilakan. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustaz, para satid, para mubarik yang dirahmati Allah, ya senantiasa kami tunggu-tunggu mauidul fasalahnya, terutama saat kita Haji Solatin ingkang sampun rawuh Ketua IPWI Ranting Balai Catur Prof. Haji yang sangat kita hormati juga, Bapak Ibu Jamaah Haji dan Hajah Kelurahan Balai Catur Bogor Dukuh, dan perwakilan dari Kelurahan Balai Catur, pemerintah Kelurahan Balai Catur yang seluruhnya dirahmati Allah, serta Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah haji, umroh maupun yang calon haji dan umroh. Mari kita bersama-sama membacakan ikrar, tentunya selama perjalanan hidup kita 1 tahun berjalan ini, meskipun mungkin tidak langsung ketemunya hanya di WA, ketemunya hanya di grup, atau pada saat pengajian IPWI, baik IPWI Ranting Balai Catur maupun kecamatan, tentu kita sadari atau tidak, kita sengaja maupun tidak, kata-kata kita, langkah kita, dan tindakan kita mungkin ada hal yang barangkali membuat kita salah terhadap jamaah yang lain. Oleh karena itu semoga kula dherekaken kita bersama-sama membacakan ikrar. Saya pandu dan mohon untuk bisa ditirukan sepotong demi sepenggal demi sepenggal. Oleh karenanya mohon Bapak Ibu semuanya berkenan untuk jumeneng sawetawis untuk pembacaan ikrar ini semua. Ditirukan ikrar syawalan keluarga besar IPWI Kelurahan Balai Catur. Ikrar syawalan keluarga besar IPWI Kelurahan Balai Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan mengharap ridho dan hidayah Allah, pada hari ini keluarga besar IPUI Kelurahan Balecatur dengan hati yang tulus dan pikiran jernih mengucapkan ikrar bahwa kami menyadari dan mengakui jika selama bergaul dengan sesama anggota keluarga besar IPUI Kelurahan Balecatur tidak dapat terlepas dari kesalahan dan dosa, baik besar maupun kecil, disengaja maupun tidak disengaja, bahwa kami dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati bersedia saling meminta maaf dan saling memberikan maaf atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat selama ini. Dan kami berjanji dengan segenap kemampuan yang ada untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa tersebut, bahwa kami akan senantiasa menjaga hubungan persaudaraan, persahabatan, dan silaturahmi antar sesama anggota keluarga besar IPUI Kelurahan Balecatur demi terciptanya suasana kekeluargaan yang dipenuhi rasa kasih dan sayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ikrar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikrar kita dan mengabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan kemarin matur nuwun
maghfirah ampunkan kepada kita semuanya. Bila hidayah wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Dr. Haji Alwi Sesuatu yang telah membantu ikhlas Syawal ini, dan semoga dengan semua menjadi terang. Bapak Ibu jamaah pengajian ini kalau mulai satu, dan Masya Allah ini kita masuk pada acara inti, yaitu pengajian dan syawalan yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Sholahuddin. Kepada Bapak Kiai Haji Sholahuddin kami persilakan, dan sekaligus nanti diakhiri dengan doa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa syukru ala rahmatillah alladzi qad a'tana hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an najtama'a fi hadzal majlis bi sihhah wal afiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi qad arshadana min adh-dhulumati ila an-nur bi wasilati dinil Islam. Amma ba'du, ayyuhal hudur, ulama al-qurama, masyayikhon al-a'izza, mustami'in al-ajillah, hafidhakumullahu bi barakatihi wa bi fadlihi wa bi karamatihi, amin. Dumateng aksanipun sedaya para penyelenggara, keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji dan Umroh Kelurahan Balai Satu, wabil muqaddimah para masyayikh, para asatidz, para alim, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh, yang berkenan hadir alhamdulillah di majelis mulia di pagi hari ini. Wabil muqaddimah Ketua PPI Ranting Kelurahan Balai Satu, para sesepuh, bini sepuh yang lainnya, Bapak Lurah atau yang mewakili Pak Dupo, yang alhamdulillah bersama kita, jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ma'ruf, yang semuanya kami hormati. Sedaya para pilenggah, Bapak Ibu ingkang pantes kinubuh ing agungipun pangurmatan, ngawali
Akhirnya kula matur ing pilenggan mulya ingkang menika. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita dherekaken. Ngaturaken rasa syukur kita, puji pangalembono kita, tasyukur atas segala dan seluruh nikmat Allah yang tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Yang alhamdulillah pagi hari ini rahmat, hidayah dan taufiknya Allah menghantarkan kita untuk bisa hadir di majlis sawalan, majlis halal bihalal dan pengajian di keluarga besar Kibui Kelurahan Balai Catur. Alhamdulillah kita bisa hadir pagi hari ini. Oleh karenanya nikmat Allah, rahmat Allah, hidayah dan taufiknya Allah. Maka tiada kalimat lain kecuali mengawali majelis ini bertasyakur bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa kula ngeten kok. Ayo sing akeh syukur. Ayo sing akeh syukur. Sing akeh maca alhamdulillah. Sing akeh maca alhamdulillah. Kenapa? Sebab saking kathahipun nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Nikmati Gusti Allah, rahmati Gusti Allah yang disampaikan dan curah terlimpah kepada kita ini oke tenan. Maka sudah sepatutnya kita itu juga untuk memperbanyak rasa syukur kita. Bagian dari bentuk syukur itu saya oke lah moco alhamdulillah. Semoga alhamdulillah. Kita dikaruniai nikmatnya Allah yang tak terhingga. Tembung di mawon, perbanyaklah kalimat tahmid alhamdulillah. Keadaan apapun alhamdulillah. Tanggal 6 alhamdulillah. Tanggal 2 alhamdulillah. Tanggal 6 tua rajin bodoh nyawa begitu. Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Karena agar kita itu ketika memperbanyak kalimatul tahmid, kita dijadikan golongan orang-orang yang abdan syakur, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu digolongkan oleh orang-orang yang golongan wa qalilan ma tashkurun, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab pancen nikmat Gusti Allah ku tenan Bapak Ibu. Sampai tak terhitung. Banyak Quran itu betul tahu golongan yang tidak berdoa. Akeh tenan Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak disuruhnya menghitung, Pak. Tapi disuruhnya untuk mensyukurinya. Sing syukur, sing syukur, sing syukur. Ayo sing syukur. Saya mudah untuk alhamdulillah, bagian dari bentuk kesyukuran. Syukur sing paling enteng. Alhamdulillah. Apa itu? Kulo nanti hadir di majelis pengajian namanya Majelis Taklim Happy Group. Yang hadir itu banyak, di sekitar 400-500an orang. Tapi ini mau 400 ini sing 200 nyun sewu iki geras terus semua. Pancen niku majelis pengajiannya orang-orang yang geras terus.
Apa yang ingin tadi sampaikan? Saat pulau dereng ngaji dimulai untuk waktunya untuk saya, pulau jagungan menunggu waktu itu sebagaimana tadi saya duduk bersama jamaah ini. Pulau jejer panjenenganipun ingkang salah satu ingkang beras itu. Beliau sampaikan begini, Pak Yai, saya mohon nanti didoakan. Oke Bapak, mari dibentuk asal-asal. Pulau Ibu yang ini, hari ini yang paling saya senangi hanya satu saja yang menarik buat saya. Mau? Pulau Ibu yang dulu bocah cilik ajar melaku, ajar melayu, tiba tangi meleh, melaku meleh, tiba meleh, tangi meleh. Pulau senang. Kenapa kok? Kenapa itu? Pulau pengen iso melaku kaya ibu. Apa yang bisa melakukan? Iktibar buat kami. Tapi ini ayat kauniyah Pak. Fakabiru ya ulil albab. Pulau pidato pelajaran Bapak Ibu. Apa pelajaran buat saya pada waktu itu? Oh ternyata iso melaku niku ning. Iso melaku niku. Dan kemudian ibunya, istrinya setia, istri setianya yang belum disampaikan itu juga ngintikan, Pak Yai belum begitu nanti, ibu sehat, belum begitu nanti mungkin sabar dan minta pamit. Oh, iya, amin, amin ibu, insya Allah Pak sabar karena ini surga menjadikan ada di sini. Apa artinya? Oh, wong loro niku pancen kudu sabar, tapi sing ngramut wong loro kudu luwih sabar. Lalu sedikit yang dia ceritakan kepada kami itu betul-betul menguatkan, mentaukidkan akan iktibarnya Allah ini kepada kami. Ternyata orang yang diambil nikmat satu saja, nikmat jalan Pak, itu tiap hari kalau tidak lalu kemudian ada penguatan ketauhidan, maka tidak cuma saja fisik, ruhaniyahnya bisa meroboh. Maunya sakit fisik saja seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak ditata dalam ruhaniyahnya, dalam penguatan keimanannya, maka tantangan terbesarnya kesabaran itu menjadi ujian dalam keseharian. Kita ini diberi nikmat bisa jalan begini Pak. Ini apa-apa yang mau kita inginkan bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan sendiri, tidak cukupi sendiri karena kita masih mampu berjalan. Nggak saling nunjuk di rumah, maka kita bisa bikin, bisa milih minuman apa yang mau kita bikin. Jadi nggak saling dahar, kita bisa ketika lapar itu langsung menuju meja makan, kita makan dan sebagainya. Andai kan mau menginginkan sesuatu kita bisa beli dan sebagainya. Kalau mau ke kamar mandi kita bisa selesaikan sendiri. Tapi begitu nikmat bisa jalan itu diambil oleh Allah, tantangan kesabarannya Masya Allah, ujian dari waktu ke waktu. Orang yang sudah diambil nikmat jalan, saya udah sebelum begini Pak, nopo-nopo itu mesti ngenteni sing batu, ngersani unjukan ngenteni didamel ke unjukan, mengendaki lapar dengan makan ngenteni sing nyuapi, mau ke kamar mandi setelah tegan nopo-nopo harus nunggu sing nuntun. Padahal kemudian istri setia atau pasangan setia ini tidak mesti ada berada di sampingnya terus. Gini apa gini? Dilalah wayang bersanding ke kamar mandi, yang panggil itu istrinya nembe. Bapak ini balik ping telu ping papat. Ibune teng dapur, lagi amat-amat teng iki. Goreng tempe wis meh mateng. Niki kula matur ke ibu-ibu, Bu. Ini jenengan goreng tempe wis meh mateng terus dijur bapak. Jenengan pilih bapak, mau pilih tempe. Bu. Pilih bapak, mau pilih tempe. Pak, ini menjel dengan dia. Ini pilih tempe apa?
Mungkin gosok Pak. Mungkin itu manusiawi. Ditunggoni tempe sebentar matikan kompor baru datang ke bapaknya. Tekan kamar. Nopo Pak? Ini sudah berbeda suasananya. Ini harus mesu Pak. Celok. Aduh, aku sangat dianggap bojo kok piye? Lho, bukan itu. Rangkap moro aku sangat dianggap wong kok piye? Sudah mana? Ngapunten maaf, ngapunten ya, itu wong TV ingin mateng jenengan terus kula aturi dahar kula bulan. Lah aku sok pengen kamar mandi. Oh, ngomong kok derene ra usah. Lah kok tak habis ngompol kuwi. Oh, kudu sabar itu. Maka ketika kita bisa berjalan ini loh Pak, ini nikmatnya Allah diberikan kepada kita ini Masya Allah. Sementara kita itu menganggap bisa berjalan itu biasa saja. Bukti ini nopo? Sak masjid ini pun tahu matur nuwun kali Gusti Allah punya alhamdulillah sebab iso mlaku nopo dene. Malah lali. Lali. Padahal pun mlaku pirang pun mlaku pirang tahun. 3 tahun, 70 tahun. Lali kok 70 tahun. Kira ibu balik satu lagi ora tahun. Mila kanjeng Nabi itu nggih dawuh nggih nikmatani maqbunun katsirun minan nasi as-sihhah wal farah. Banyak orang nanti ketika Allah berikan itu nikmatnya yang besar-besar, orang merasa itu biasa dan dia lupa. Persis jawabannya dengan lupa, dianggap ini biasa saja padahal ini sangat luar biasa. Maka oleh karenanya aku matur Bapak Ibu saya mengucapkan syukur. Dan kesyukuran kita itu adalah dalam ruang-ruang yang tidak harus kita yang taruh sendiri dengan kemauan kita sendiri. Kadang uang itu nek syukur rasa nopo nikmat itu nek nopo duit kok kan. Lagi alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau kemudian kesyukuran kita gantungkan kepada sesuatu yang kita ukur dengan bentuk materi atau uang begitu itu, Bapak Ibu, Masya Allah. Leganya oleh syukurlah sedikit tenang, Bapak Ibu. Maka perumusan orang bersyukur itu jauhkan Allah. La in syakartum la azidannakum. Orang itu, Bapak Ibu, logika orang bersyukur itu adalah karena dia menunjukkan akan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ibu, awak jadi nopo ganti hati seneng. Nopo awak sing diparingi Gusti Allah ditampa seneng. Nopo pemberian Allah. Tadi adalah bentuk abstrak, dalam bentuk apa saja wis ditampa seneng. Nek wong kok diparingi seneng, niki sing maringi nggih seneng. Kalau ketika orang itu yang kita beri, dia merasa senang dengan pemberian kita, kita yang memberi juga senang. Allah nggih ngoten. Mila dawuhipun la in syakartum la azidannakum. Nek kowe syukur, oh tak buka nih bentuk kesyukuran kamu jauh lebih luas. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Aku tambahi, akan aku tampakkan bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatan yang engkau akan mensyukurinya jauh lebih banyak lagi. Mila urusan yang syukur niku, syukur nembe ditambah. Orang itu urusannya syukur lagi ditambah. Nah kadang praktek yang wajib begitu itu. Kita ini prakteknya nek oleh tambah lagi. Cocok nggak begitu? Awal jadi kudunya syukur lagi ditambah. Lah kok sing laku betul Pak? Awal jadi ini nek oleh tambahan lagi syukuran. Mantan betul sih mantan betul. Mantan kita kok.
Tuku ngarep napa mburi? Sopo mung ngarep dhewe, Pak. Kok ngingeti kula ya, Pak. Kudune boten ngoten. Quran itu cetha iki. Quran ayat. Menjaga bagaimana tartibul ayat ini kita maknai dengan syukur maka ditambah. Kok diwalik maka waqalilan syukur. Niki sing maknane syukur seperti itu. Nek tambah umur maka syukuran. Mangke tambah putu maka syukuran. Kalau ini dewi tambah garwa lagi syukur dulu tambah. Itu orang diterusnya dulu. Kok terus syukuran mesti tambah garwa ini lagi orang ini kalau itu orang siji mawon. Orang yang bersyukur itu Quran itu sangat istimewa. Allah itu tata sedemikian rupa orang itu terus bersyukur. Karena hidup ini disuruhnya kita itu untuk menikmati. Hidup ini harus dijalani dengan rasa senang, untuk rasa nikmat dan hidup. Nek wis ketemu oleh nikmat terus syukur, maka orang untuk menemukan kenikmatan itu ditata oleh Allah sedemikian sederhananya agar setiap ruang dia ketemu rasa syukur itu. Jadi dunia ini kalau itu untuk kali berjalan. Untuk apa? Untuk kita itu menjalani hidup ini dengan senang. Jadi itu apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wahai seluruh manusia, aku karuniai dengan seluruh karunia untukmu semua. Aku beri rahmat untuk kamu semua. Dan rahmat itu tidak pernah putus dari kita. Maka kalau ucapan kalimat rahmat, jangan insya Allah kita dimudah, kita pasti diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pernah berhenti rahmat Allah itu pada kita. Agar apa? Kalau ya Allah, jalanilah hidupmu itu dengan senang. Tak paringi karuniaku, tak paringi rahmatmu. Agar kamu uripo teh nglakoni urip kanthi ati seneng. Jadi urip iki lho, nek nglakoni kon nganggo ati sing seneng, Pak. Urip iki kan seneng. Nek wis kowe seneng terus syukur. Maka ditata oleh Allah untuk semua ruang-ruang itu sebegitu sederhananya kita menikmati kehidupan ini. Contoh, orang untuk menikmati namanya makan. Maka kalian bersialah semua orang dikasih agar bisa menikmati makan itu dengan lauk yang namanya lapar. Kabeh wong diwehi rasa neleh. Agar apa? Agar wong menika nek dahar nikmat terus syukur. Oh semua diberi. Maka kanjeng Nabi yang terang lebih sedang lagi, nikmal ujumu anjum. Lauk yang paling nikmat itu adalah lapar. Wong itu nek wis ngelih. Niku segone anget tempe goreng kali sambel rasane. Orang tidak bisa menikmati makan itu digali-gali dhewe kok. Orang wis ngeleh niku masyaallah. Napa-napa dadine orang lalu kemudian kehilangan nikmat makan dan jadi ribet di mergo digawe dhewe. Iki jam 12 awan enake dari apa ya? Oh anu soto ndelik. Sampai ndelik digoleki. Bengi-bengi ngelih enake apa ya gimana kok? Oh, bakmi bakmo. Wis bakmi bakmo. Teng Bantul, teng Desa, teng Sorprek, Pak. Niku nek pun tekan kono,
Pak, kula niki gangsal nggih ngerantos 3 dosa nggih. Oh, masya Allah, jadi repotnya kayak gini. Dan itu dibikinnya oleh Allah sama. Semua orang siapapun, ralanang, rawadon, rajin, gede, semuanya dikasih lapan. Dikasihnya oleh Allah lapan agar semua orang nikmat ledah, nikmat jahat terus dan diberi takaran yang sama. Sing duitnya 1 miliar, itu sepiring ya Pak. Sing duitnya 100.000 sepiring nggih. Betul beda-beda dengan berjam. Betul kok nek sing duitnya 1 miliar 10 piring mati bareng. Nek duitnya 100.000 setengah piring wis bareng. Betul. Sing 100.000 yang duwe ngelih sepiring nggih bareng, sing duitnya 1 miliar diparingi ngelih sepiring nggih. Dan Qurannya sing sampeyan nggih napa? Kaila takuna dulatam bainal aghniyai minkum. Agar engkau itu tetap bisa menikmati turane sampai itu nikmatilah, tetapi tidak dalam ruang fisik, Pak. Dalam ruang rohani kita. Karena nek nikmati fisik, ya sepiring. Sepiring tenang. Kalau mulai sing sepuh-sepuh tadi. Jangan sate 10 untuk tasnya bersama kok. Gratis. Nah, gratis kan saya malah tuh. Mungkin cek laporan atau benda. La takuna dulakam bainal aghniyah. Engkau tetap bisa menikmati selebihnya dari uang 1 miliar. Dinikmati bagaimana cara musyawarah? Nikmatilah engkau menjadi penebar uang itu untuk orang-orang yang lapar. Uang oleh duit senang apa betul? Uang oleh duit senang apa betul? Senang. Tapi ketahuilah pada tingkat naik 1 grade lagi bisa memberi orang yang membutuhkan jauh lebih senang. Makan sakit yang selesai kalau kamu menikmati itu. Usaha apa jadi itu sepiro kok duwe Pak. Duwe beras 1 ton sing dipangan bisa. Duwe klambi 3 lemari sing diagem. Duwe omah 4 sing dienggo. Kendaraane 3 papat sing diagem. Setunggal wae sakjane sing bocone tadi wis nyawa sopir, Pak. Nggih napa nggih? Istilah pro masih gitu. Kalau ada orang berbicara mau bodoh itu lagi bawa mati, kalau saya enggak. Bodohmu bawa mati, Pak. Bodohmu bawa mati. Bawa mati. Biar caranya silahkan untuk engkau menempati takdirnya sebagai orang yang dididik oleh Allah sebagai penebar agar engkau bisa menikmati harta itu secara rohani. Semua itu senang nikmat. Nikmatnya memberi itu dalam kitab-kitabnya Syekh atau Ilah Sahibul Hikam namanya waridun. Diberi rasa nikmat untuk ketika bisa apa saja menjadi penghantar diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuhal budur, Bapak Ibu, sudah waktunya lalu kemudian ruang-ruang kesenangan itu kita tata dalam rohani kita untuk menikmatinya di sana. Karena kita sudah kemudian kalau menikmati secara lahiriah pasti dibatasi, pasti terbatas, mesti ini kok besok piring, 2 piring, ya segitu saja. Maka agar kemudian kita bisa menikmati ruang rohani ini, Tuhan ini harus sehat, Pak. Sama dengan fisik kita. Fisik ini akan bisa menikmati apa-apa yang menjadi kebutuhan dan asupan fisik ketika fisik kita sehat. Bisa menikmati dahar kalau mulutnya sehat. Nek mulut ada sariawan, sakit gigi. sakit
gigi, nggak sehat mulutnya nggak bisa menikmati makanan. Orang jalan-jalan olahraga lari-lari kalau kakinya sehat. Kalau kakinya sakit, kecedek, bengkak, betul bisa menikmati. Ruhani juga begitu. Ruhani itu akan bisa menikmati asupannya ruhani berupa ibadah kalau ruhaninya sehat. Maka sawalan Bapak Ibu, halal bihalal pagi hari ini adalah dalam rangka urusan rohani ini, Pak. Urusan rohani. Bukan sekedar ini tradisi, bukan sekedar itu. Bukan ini budaya, bukan sekedar itu. Kalau tulok meninjau sawalan itu adalah sebuah kebutuhan dari setiap manusia yang punya hati, punya nurani, punya rohani. Yang itu rohani harus disehatkan. Nah, dari mana disehatkannya? Bapak Ibu, takdir kita itu seluruh manusia, maka pasti yang punya salah, punya khilaf, punya dosa. Al-insanu mahalul khata'. Wong itu mesti disalah. Mesti wong itu disalah. Mesti wong itu begitu. Siapa pun itu. Sak api-api wong tahu lakonnya elek. Sak bener-bener wong ya tahu salah. Gitu ngomong. Orang yang tidak punya salah, yang tidak pernah keliru, betul-betul sering tahu siji. Nabi, Pak. Dia punya sifat maksud. Dia tidak punya salah, tidak punya keliru dalam bersyariat. Betul tak? Si cicok ini bisa lagi dosa. Kalau nanti diterangi guru kulo nih, satu-satunya orang yang tidak punya dosa Nabi. Ini sore Nabi, para auliya illah, para kekasih-kekasih Allah ini duit dosa tapi sithik. Ini sore Nabi, ini sudah orang loh, mesti duit dosa. Para auliya illah ini kecil. Gitu, so ini sedih. Hanya kiai. Siapa mau nikah? Oke, kami nanti pulau. Kiai oke dosa, tapi oke Pak Jumbo. Nah, masalah apa? Kalau lagi ngurusin nama santri, nama ngaji, aja ngaji, Pak diulang ngurusin duit banyak Pak. Oh betul tuh ya, nang nih betul. Turun berapa nih? Padahal kan boleh ngendikan kok wong niku dosa, kok wong maksiat ila adna badan banakatun saudakun fi qalbi. Ketahuilah setiap maksiatmu, setiap dosamu, setiap engkau melakukan kekeliruan dan dosa, engkau sebenarnya sedang mengotori hatimu. Jadi ada uang kok ngerasani, itu jadi sedang menempelkan nokta hitam tenggene hati. Kok ibu-ibu kok ngerasani? Oh, niku ngerebeti hati. Uang kok maksiat, ketahuilah dia sedang mengotori hatinya. Maka ketika orang itu kok hatinya fa'in taba sokulah fa'in zada zika. Lalu kalau hatimu engkau istighfarkan, sokulah engkau dalam kebeningan kembali. Nek kowe dudu dosa kali Gusti Allah tobat, istighfar, betul, terus ngamal sae, sokulah engkau dalam kebeningan kembali. Kalau engkau punya salah dengan orang, bersalaman, mohon ampun, mohon maaf, maka benih kembali. Fa'in zada zida. Ketika engkau menambah lagi dosamu, maka kekotoran itu akan bertambah. Maka setiap kali kita bersalah, bismillah, dengan siapapun itu, agar apa? Rohani kita sehat. Nek sehat itu ditandani apa rohani? Maka dia
bisa menikmati. Nah, asupannya hati ini ibadah. Wong kok hatinya sehat, oh tidak salat khusyuk tenang. Tidak salat yang senang khusyuk Allah. Hati sehat. Ya salat yang khusyuk, oh sehatnya. Ini enggak tahu aja. Wa idza sarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Kalau kamu ingin melihat hatimu sedang sehat atau tidak, lihatlah. Kok kowe dijak ibadah kok seneng? Sehat. Dijak sholat seneng, sehat. Tawaf seneng, sehat. Sehat. Hati-hati, mafhum mukhalafahnya kok dijak ibadah kok aneh seneng. Dijak nikmati ibadah kok orang jujur-jujur. Dijak sholat kok orang kusuk-kusuk padahal semerem-merem lho. Allahu Akbar. Semerem-merem. Orang itu kusuk itu. Jadi Allah Akbar di sana lesannya. Allah Akbar. Merem-merem. Orang itu kusuk itu. Tadi sedang kasih. Enten betul, uang terus dijak sholat, nari sholat, awal jenis ngelakon itu kadang betul kusut tahu apa betul? Kalau kira kusut tahu apa betul? Allah Akbar. Sing kita orang mesti apa? Sing kita malah liane. Allah Akbar orang berkat bersedia. Kali apa kok? Serong berkat dan terus tengomah dilarang jamaah. Leh sholat dan kok nganggo tengomah niku nyelani leh bakulan. Oleh orang berkat terus saya suaranya tumbas. Kira-kira sholatnya dialami apa cepetnya? Sing dikali sing ketok sing tumbas itu salah ucul beneran sebenarnya. Padahal aja di Mekah gitu Pak. Besok jalan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup kabeh sing metu kok sing tuku ban. Maka sawalan itu bukan urusan tradisi modern. Ketika kita berikrar tadi, bersalaman tadi, maka saqatat dzunubahuma qabla an yatafarraqu. Engkau sedang membersihkan hatimu. Sebab uang itu ora rukun, ketara tenan. Niki iso nyesek-nyesek hati ngebut-ngebuti aku. Uang kok ora rukun. Masalah. Kalau bojo kok ora rukun, oh ngedol rezeki. Kalau bojo kok tukaran. Iki kesek-keseki hati. Bukti ini apa? Ada bojo kok tukaran. Dipan jembar itu rasanya cium. Lah turu mikir-mikir. Padahal iki sing cium boten dipane lho, Pak. Dipane mbok tapi sing rasanya cium napa? Dipan kok cium. Tapi rukun kalau bojone. Turune wong loro sejen apa? Mate ngapi buntel. Orang-orang kekaan. Sejen rukun kok hati. Kalau tonggo kok gak rukun. Oh, rekoso kowe. Kalau tonggo kok ngebot urip. Ra rukun karo tanpa. Pengen melakukan itu, kok musuhnya kita. Terus nopo minggu, terus nopo balik. Kudune 50 meter pun bisa tekan tuku melonong 50 meter. Tapi gandengane musuh balik 500 meter Pak kok putar. Perkosong. Kenapa kok balik? Ini bukan jalannya yang susah. Mau diliwati mobil
bosan diliwati wong ra rukun, rasane sesak, bukan jalannya sing kurang jembar, tapi ayo dulu, Bapak Ibu, Bu, Bapak-bapak, sampun sepuh, Pak. Sampun sepuh. Ayo kita tonton tenan ini. Bapak Ibu, sampun sepuh. Ayo kita tonton tenan ini. Kula matur banget. Ayo kita tonton ini. Kenapa? Kok kesana arahnya? Karena wong sepuh niku awake wis ra patek kena ditonton. Dan ini Allah sing ngersani. Ora ono wong wadon iku tambah tua tambah ayu, kan apa betul. Bojoku tambah tua tambah ayu. Ini jangan. Kalau tutup ini. Dia pun kita mau ngasih. Ya, betul. Jam 3:03 diakhiri. Dan itu belum apa ya? Kurangnya terlalu kok hanya terlalu apa? Baik, saya akhiri. Bapak Ibu, sampun sepuh. Sampun sepuh. Ayo ditoto hati. Sampun sepah. Kenapa begitu? Sebab Allah yang mengendaki. Wong sepuh itu adalah dia sudah harus berpindah dari menata badannya menuju menata rohaninya. Ini loh saya dari itu. Sepuh orang mau lanang tambah tua tambah kuat. Mantan apa betul? Pasti ada. Dikurangi oleh Allah, diambil lahiriah agar orang lalu berpindah menata yang dalam. Mila sering kula matur. Jadi wong sepuh niku kaya kayu jati. Keleresan di perumahan Mas. Lha terus ngerti. Jati niku sing tuwa. Jati niku sing larang, niku sing tuwa. Lah jati tuwa tenan sing gak larang. Niku wonten tandane teng-tengahe metu rupane ireng jenenge galih jati. Niku gak larang. Wong tuwa sing regane larang mulia di hadapan Allah. Niku wong sing wis iso nata sing manggone teng tengah jenenge penggalih. Tambah sepuh kudu tambah sabar. Tambah sepuh kudu tambah ikhlas. Ojo nganti tambah sepuh tambah nesunan. Wonten apa betul? Kata tambah sepuh ojo nesunan. Tambah sabar. Itu karena memang harus sudah dikeluarkan di sana. Mila wong sepuh sing isi tengah laut enten tandane kaya pari kuning sing mentes isine mesti global. Niki pari mentes nek dipanen kan dilarang. Yang ditempatkan di rumah yang istimewa. Sebab wonten pari kuning ndonga terus. Pari apa? Pari gabung. Kalau belunggung apa tempat sampah? Maka wong sepuh sing bisa nyepui yang tertata hatinya dumblok. Mila kemarin om pengajian itu kok dumblok pari mesti pari. Bukan tuh. Itu kata mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiwa'an limardatillah bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in.
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tadfa'na biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana nawwir qulubana bi nuril iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadikal muttaqin min ibadikal mu'minin min ibadikas salihin min ibadikas syakirin min ibadikas sabirin min ibadikal mukhlisin wal mukhlasin min awliyaika wa ahli ta'atika ya karim. Nas'aluka Allahumma bihaqqil fatihati ma'adharati was-sab'il masani an taftah bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli khair. Nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Rabbana ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa umratana wa hajjana wa sa'ir a'malina innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana khtim lana husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Segala bila kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Syarifudin yang tidak prosesnya. Banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan dan mengingat kami akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Kiai Syarifudin ini sepertinya akan langsung menuju ke Prambanan karena beliau akan mengisi acara pengajian berikutnya. Dan kita sebelum mengakhiri acara ini nanti kita akan lakukan nanti itu berada dengan ya. Pengen Pak. Bapak Ibu Foto bareng aku toh, ayo foto nang Oh ya. Nah. Masuk aja masuk. Siap. Nah.
Alhamdulillah. Hampir ke kalau sempat. Iya ternyata sebentar. Alhamdulillah. Bagaimana bisa banyak? Lurus. Nah. Moga langsung ada. Ini maksudnya ada. Hampir. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, Pak. ada pengumuman kami mengurus kita dari program itu Jumat keliling yang insya Allah pada Ahad depan tanggal 21 itu subuh keliling di tempat di Masjid Pusaka Nyamplung. Jadi monggo Bapak Ibu berkenan untuk bisa mengikuti subuh keliling. Dan insya Allah itu akan diisi oleh rencananya Alhamdulillah. Bapak Ustaz Dr. Madiono FPC. Terima kasih. Dan monggo Bapak Ibu